prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul untuk mengadakan aksi nyata dari salah satu guru kita dari UPT 13 Ranggapayung oleh Ibu Tio Masni Magdalena Simbolon dengan judul Budaya Positif, Penyebaran Pemahaman Budaya Positif kepada rekan sejawat di UPTD SD Negeri 13 Ranggapayung. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 13 Ranggapayung. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SD 13 Ranggapayung. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada menjelang siang ini kita dapat di ruangan kelas 2 ini berkumpul, yaitu dalam rangka mensukseskan bahwasanya Ibu Masni adalah angkatan 11, yaitu calon guru penggerak. Jadi untuk itu Ibu itu membuat aksi nyatanya dengan cara mengundang kita, saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman yang ada di sini. Jadi Ibu Masni nanti akan memaparkan yaitu tentang budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di UPT 13 Ranggapayung. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita tidak bosan-bosannya belajar demi untuk akademik kita dan untuk memajukan pendidikan terutama di SD 13 Ranggapayung ini. Jadi sedikit saya singgung, setelah nanti ini kita dapat pemaparan dari aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Tio Masni. Marilah kita yang dapat kita ini, ilmu ini kita laksanakan di sekolah kita, mulai dari terkecil disiplin positif kepada diri kita, kemudian kita kembangkan kepada peserta didik kita dan lingkungan SD 13 Ranggapayung dengan budaya positif, yaitu pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Jadi sekaligus saya persilakan kepada Ibu calon penggerak angkatan 11 untuk memaparkan visi misinya ataupun bentuk apa nanti materi yang akan disampaikan kepada kami ini. Mudah-mudahan bisa kami bawa nanti, kami aplikasikan untuk di kelas kami masing-masing, dan sekaligus acara kegiatan membuat aksi nyata Ibu Tio ini Ibu buka dengan secara resmi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah doa. Untuk mengambil berkah dari acara kita ini, marilah kita berdoa menurut kepada kepercayaan kita masing-masing. Ya, ini karena saya muslim dibawakan dengan cara muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah keberkahan dan kerinduan kepada kami dalam mengadakan acara ini, yaitu praktik nyata, aksi nyata, praktik baik dari teman kami dalam
harus melaksanakan CGP angkatan ke-11. Mudah-mudahan Allah apa yang dicita-citakan kepada kami terkabul. Ya Allah ya Tuhan, yang kami berikanlah kami petunjuk dalam menghadapi siswa-siswa kami di sekolah ini sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua rekan dimohonkan untuk berdiri sejenak. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Tio Masni Magdalena Simbolon dengan tema budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di UPTD 13 Langkapayung. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam praktik baik aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, pada modul 1.4 ini kebetulan tugasnya itu menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, yang kedua menyebarkan pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, yang ketiga mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Konsep inti budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu di modul 1.4 itu yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, dan yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Nah, di sini satu persatu akan saya jelaskan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita semua kan sudah tahu bahwa pada saat ini yang menjadi kurikulum nasional kita itu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar itu ada paradigma baru yang dimana diharuskan pembelajaran itu berpusat atau berpihak kepada peserta didik. Yang biasanya dulu kan waktu itu di K13 juga sudah menjadi pembelajaran berpusat kepada murid, namun guru kurang melakukan perannya sebagai fasilitator seperti itu. Jadi guru masih ikut menjelaskan sebagai konvensional seperti itu, tidak 100% murid yang menjadi pusatnya gitu.
Nah, pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar itu paling sering menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin beberapa teman-teman sekalian sudah pernah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi kan gaya belajar itu ada 3. Yang pertama audio, kemudian visual, kemudian audio visual. Jadi peserta didik yang gaya belajarnya audio kita tempatkan duduknya yang misalnya dekat dengan kita, karena dia harus mendengar baru bisa belajar. Ada gaya belajar anak itu dilihatnya aja dia mengerti, berarti dia gaya belajarnya visual. Ada yang dia harus dilihat dan harus mendengar. Dan kalau di sekolah saya, kalau di kelas saya sepertinya ke anak-anak itu kebanyakan audio visual, harus dilihat dan harus didengar, seperti itu. Next Kak. Yang tujuannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis dan kreatif. Nah, tujuan pembelajaran kita itu untuk mewujudkan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, namun dalam pembelajaran itu kita itu sering ya untuk mengontrol murid itu untuk mendengarkan atau sesuai dengan apa yang kita desain alur pembelajarannya, kita tuh sering menyalahpahami atau sering kita miskonsepsi tentang teori-teori mengontrol anak tadi ya. Kita tuh sering kalau misalnya kita nasehatin pasti dia mengerti. Kalau kita kita misalnya anak-anak membuat salah, kita nasihati dengan kata-kata yang baik, pasti nih dalam hati kita, dalam pikiran kita pasti si anak mau mendengarkan, mau melaksanakan dan mau mengubah perilakunya. Namun gak jarang besok hari ini kita nasihatin, besok bisa pulang lagi perilaku buruknya tadi. Nah, itu tadi kenapa bisa seperti itu? Padahal kan udah dinasihatin, kenapa bisa terulang kembali? Nah, inilah cara kita, paradigma kita atau cara berpikir kita dengan pendekatan teori kontrol tadi, sehingga kita tidak mengalami miskonsepsi. Misalnya kebutuhan kita sama, padahal enggak. Ya, bisa jadi kebutuhan kita itu berbeda. Itulah dia faktanya, gitu kan. Kemudian semua orang melihat yang sama seperti itu. Jadi kita ketika mengajar, gitu kan, kita mengharapkan anak-anak dapat mendengarkan apa yang kita sampaikan atau kita mempunyai pemikiran yang sama dengan anak-anak itu bisa mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Padahal enggak, gitu. Misalnya kita sampaikan A, anak-anak itu bisa memahaminya A sampai Z atau B, atau mungkin dia nggak nyampe sama sekali, gitu kan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cara misalnya kita membuat sesuatu atau misalnya dalam kegiatan seperti ini, kita kan mengharapkan saya dan rekan-rekan bisa mengaplikasikan budaya positif di sekolah, gitu kan. Nah, next. Nah, sehingga dari semua teori-teori tadi itu termuncullah disiplin positif, gitu kan. Nah, disiplin positif ini mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, gitu. Jadi bukan karena terpaksa, tapi dia percaya dalam dirinya itu ada nilai-nilai yang harus dihargai di dalam dirinya. Itu disiplin positif. Contoh, gitu kan. Misalnya ketika anak terlambat, bisa ditanya nih sama anak murid misalnya, apa alasan mereka dalam tepat waktu ke sekolah? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa anak murid harus hadir tepat waktu ke sekolah? Kira-kira apa jawaban anak murid? Kalau misalnya kita tanya, piket atau yang lain? Takut dimarah, takut dihukum. Jadi sebenarnya mereka itu melakukan atau hadir tepat waktu itu bukan karena dirinya sendiri, tapi ada faktor luar, ada faktor lain yang mengharuskan dia datang tepat
waktu. Seperti itu, itulah dia. Jadi ketika dia datang tepat waktu, bukan faktor luar lagi yang mendasari dia datang tepat waktu, tapi dia meyakini di dalam dirinya bahwa dia datang tepat waktu, berarti dia menghargai dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi yang profil pelajar Pancasila tadi udah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. PYP itu adalah primer years program. Jadi untuk anak-anak usia-usia kayak SD, TK, nah gitu kan. Jadi anak-anak itu dari dasar harus ditanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, berintegritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dini pada anak, gitu kan? Kalau misalnya kita punya anak kecil lagi sekolah, nah jadi kita harus tanamkan, karena kalau sudah besar yang PYP itu udah agak sulit untuk dilakukan. Kemudian life skill, kehidupan, ya, kehidupan bermasyarakat. Nah, di life skill ini, di sini ada kemampuan-kemampuan yang harus anak-anak tahu, yaitu yang pertama dapat dipercaya. Jadi dia harus punya pribadi. Kalau misalnya dia diberikan suatu tugas, artinya dia harus menyadari kalau dia orang yang dapat dipercaya atau orang yang mampu melakukan kegiatan tersebut. Kemudian lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif. Jadi kenapa anak-anak sekarang guru berbicara ikut dia berbicara? Karena dia tidak diajari tentang bagaimana menjadi pendengar yang aktif, gitu kan? Inilah dasar-dasar nilai-nilai kehidupan kita. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Jangan, kita tuh nggak boleh menyalahkan anak itu. Misalnya kalau dia misalnya ketika melihat orang gemuk, gemuk kali, itu biasanya belajar dari orang tua. Apa yang misalnya ketika orang tua, kan karena anak ini belajar dari orang tua pertama sekali. Jadi misalnya ada mungkin orang gendut lewat dari depan rumahnya, mungkin mamanya pernah bilang gendut, pasti anaknya ikut gendut, gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang nilai-nilai kebajikannya itu ya memang nilai-nilai yang harus ditanamkan sama orang tua, gitu loh. Makanya banyak yang bermacam-macam anak-anak kita. Ada anak yang nggak pernah berbicara jorok, berbicara kasar, menjelek-jelekan orang lain. Itu karena orang tuanya mendidiknya seperti itu di rumah, atau orang tuanya tidak pernah berbicara seperti itu di rumah. Seperti itu. Nah, karena kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan tadi, nilai-nilai kebajikan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, baik itu tindakan, usaha-usaha, itu ada tujuannya agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Pasti yang paling besar. Kalau kita kelaparan, secara alami kita akan mencari makanan atau minuman. Bukan nasi yang kita cari harus nasi, tapi apapun yang bisa dimakan, biasanya untuk mengganjal perut. Kalau misalnya kita kelaparan. Kemudian di luar selain dari untuk bertahan hidup, kita juga membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Ya, makanya kadang ada anak yang merasa kenapa beda perlakuan ke kakak ke adik, gitu. Padahal kita orang tua merasa ini udah betul yang kita lakukan. Tapi anak itu merasa kok kakaknya lebih diutamakan. Kakaknya baju baru terus, adiknya baju bekas kakaknya. Padahal kita merasa biarlah hemat, gitu kan. Tapi anak mana paham? Seperti itu. Dia melihat kakaknya baju baru, ya dia pun pengen baju baru. Namanya juga anak, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini seperti kita ingin mendapatkan sesuatu. Kadang kita udah sampai di tahap ini, kita ingin lebih lagi, seperti itu. Kemudian kebebasan. Kita pasti kan ada yang mau dikekang. Pasti kita pengen merasa bebas menentukan pilihan.
Makanya kalau misalnya anak kita paksa melakukan sesuatu yang nggak sesuai di hatinya, pasti hasilnya nggak baik. Atau misalnya pun dia melakukannya dengan suasana hati yang mana ya, buruk ya, kadang nanti tidak menghasilkan hasil yang baik seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang paling terakhir itu kesenangan. Manusia butuh rasa senang. Makanya kalau kita agak banyak tugas, kadang kalau misalnya yang paling sering kita gunakan misalnya mendengarkan musik. Ada, dia mendengarkan musik, dia semangat kembali gitu. Atau ada yang melampiaskan rasa kesenangannya itu lagi stres, pengen makan pedas. Ada gitu. Itulah kebutuhan dasarnya. Karena kalau dia nggak memenuhi kebutuhan itu, dia bakalan bisa stres, bisa sakit gitu. Jadi kita kalau merasa memang butuh kesenangan, silakan lakukan seperti itu. Karena itu merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Kemudian, kira-kira ini tadi yang di awal. Apa yang memotivasi perilaku manusia? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Jadi makanya ini kan tergerak hatinya tiba-tiba. Padahal sebenarnya dia nggak ada niat. Contoh misalnya, kita kan sering menyuruh anak contoh membeli korek. Contoh kita kasih uang 5.000, rupanya dari rumah nggak ada niatnya untuk membeli yang lain-lain. Sampai tukang jualan tertarik dia misalnya beli permen kaki. Itu kan apa? Motivasi perilaku yang secara muncul tiba-tiba, bukan direncanakan. Seperti itu. Nah, motivasi ini yang dijelaskan tadi itu ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka punya. Contoh tadi, kalau tadi tentang anak murid, ini tentang kita, ya kan? Kenapa dan masuk ke dalam kelas? Contoh lonceng istirahat seperti ini tadi, lonceng istirahat masuk ke dalam kelas, ya kan? Kenapa kita lonceng? Habis lonceng masuk ke dalam kelas, ya kan? Pasti jawabannya untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai guru, ya kan? Atau misalnya untuk menghargai waktu yang diberikan oleh anak murid, atau untuk supaya anak murid itu jangan ribut, kan itu kan? Ada tujuan-tujuan kita. Nah, kira-kira apa motivasi yang paling sering kita lakukan untuk melakukan sesuatu? Kalau saya pribadi motivasi ekstrinsik, ya, karena takut dihukum, karena takut dimarah, saya lakukanlah pekerjaan itu. Itu saya pribadi, ya kan? Pas, ya. Jarang sekali. Dan ini mungkin waktu pendidikan guru penggerak baru saya menyadari ada nggak nilai-nilai dalam diri saya. Biasanya saya bertindak itu berdasarkan arahan, berdasarkan karena aturan, berdasarkan karena hukuman. Nggak pernah saya menanya diri saya, emang aku kalau datang tepat waktu, apa nilai-nilai yang mau saya hargai di dalam diri saya? Nggak pernah, Bu. Makanya pas saya belajar berpikir juga saya kan, aku datang tepat waktu juga jarang-jarang gitu kan. Lagi pula misalnya lagi kalau ada waktu kosong dulu ya kan Pak. Jarang kita ada inisiatif memberikan pembelajaran tambahan atau misalnya mau menambahkan tugas kita. Contoh misalnya guru bahasa Inggris tidak datang. Padahal kan itu bukan pekerjaan kita gitu kan. Maunya saya sendiri untuk keluar, apa saya di dalam kelas? Kan udah capek dari pagi sampai siang misalnya kan Pak, tes terakhir bahasa Inggris. Tapi kalau menjadi guru itu nggak seperti itu katanya Pak. Kita harus punya nilai yang harus membuat murid ini terus belajar gitu loh, ya. Makanya kadang saya agak ketawa, agak malu gitu kan. Nggak sesuai loh ya sebenarnya dengan fakta di lapangan gitu kan. Seperti teori-teori yang ada di buku ya kan Pak. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, mungkin udah ada yang mengerjakan yang di PNM waktu di RHK pertama.
yang pertama, SKP pertama. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kita dan saya paling sering melakukan itu hukuman. Ya, apa itu hukuman? Tidak rencana, murid tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan atau kesepakatan, murid dibuat tidak nyaman. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kalau jujur, gitu kan, kalau boleh jujur, saya paling sering melakukan yang hukuman, gitu kan. Sedangkan keyakinan kelas saja baru kita laksanakan kan Pak, baru 1 semester, dari bulan Januari sampai bulan Juni berlaku keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, gitu kan. Berarti selama ini kita melakukan tindakan itu yang tindakan menghukum, ya kan. Misalnya murid datang terlambat, udah lari kok keliling lapangan, itu termasuk hukuman. Atau misalnya ribut-ribut di dalam kelas, berdiri angkat bangku, berdiri angkat buku cara di kepala, itu kan hukuman seperti itu. Atau misalnya ribut di dalam kelas, pergi bersihkan kamar mandi, tidak mengerjakan PR, bersihkan kamar mandi. Itu yang sering kita dengar. Mungkin gak kita yang melakukan itu, tapi hukuman-hukuman yang seperti itu sering kita dengar ada di sekolah, gitu kan. Kemudian ada lagi yang baru, kita tidak boleh menghukum murid, gitu kan. Tapi kalau misalnya murid tidak dihukum, berarti dia tidak tahu kalau dia salah, ya kan? Dia tidak tahu kalau perbuatan itu tidak benar, gitu kan. Sehingga diubah kalimatnya, mereka memberikan konsekuensi, cara menghukum murid, tapi dengan cara yang lebih baik. Contohnya, misalnya dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Misal, yang tidak datang tepat waktu berdiri 5 menit. Sepakat, kalau sudah disepakati murid dan guru, termasuk menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, dia berdiri 5 menit di dalam kelas, itu tidak termasuk hukuman, karena sudah direncanakan, karena sudah disepakati, seperti itu. Tapi ada lagi yang lebih baik, yaitu apa? Restitusi. Nah, restitusi ini walaupun anak itu salah, kita harus sadarkan dulu dia letak kesalahannya di mana. Kita cari tahu dulu, terlambat 5 menit. Kita cari tahu dulu alasannya terlambat, mengapa terlambat. Kalau misalnya dia terlambat, bangun kesiangan, berarti apa? Kita nasihati bahwa anak yang baik itu ya anak sekolah itu bangun jam 6. Seperti itulah dia restitusi. Baru melakukan kolaboratif untuk membangun solusi. Misalnya kita, kalau anaknya sering terlambat, bisa kita hubungi orang tuanya. Itu merupakan kolaboratif, bukan mengadu-ngadu, bukan supaya anak itu dimarah di rumah, tidak, tapi supaya orang tua tahu kalau anaknya terlambat, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan, ya, tentang hukuman dan konsekuensi. Ada Pak, untuk besok. Nah nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi? Hukuman. Siapa yang hukuman angkat tangan? Siapa yang konsekuensi angkat tangan? Oke, baik. Kita pilih apa? Hukuman. Hukuman. Ya. Hukuman. Ini lagi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Siapa bilang konsekuensi? Katakannya Patrick. Oke, konsekuensi kuliah bisa. Lanjut nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman?
Siapa yang bilang konsekuensi yang katakannya white itu sudah berantem lagi? Oren. Siapa yang bilang konsekuensi yang katakannya? Oke, yang bilang hukuman. Apa yang kita pilih? Yang kita nih. Oke, yang paling banyak tadi konsekuensi, itu coba kita lihat. Oke, lanjut nomor 3. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, angkat tangannya. Konsekuensi angkat tangannya. Oke, hukuman. Hukuman kita pilih. Wis, bisa keren memang guru SD 13 ini. Oke, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman yang udah. Konsekuensi? Oke, karena yang banyak konsekuensi. Oke. Yang terakhir, selesai. Oke ya, tadi dihitung lah dia mana yang salah dari tadi ya. Oke, next. Sudah semua kita. Nah, dalam menindaklanjuti hukuman, konsekuensi, sama restitusi tadi, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kira-kira ketika kita mengontrol murid, apa yang paling sering kita lakukan? Kita bertindak sebagai apa? Penghukum. Penghukum atau pemantau? Hah? Pemantau. Ketika kita mengontrol murid, kita paling sering bertindak sebagai manajer. Yang sering kita lakukan di sekolah ini biasanya apa? Penghukum ya, penghukum. Sepakat, saya suka menghukum. Tapi kalau Pak Advan nanti ketahuan ya, kita lihat dulu Pak Advan sebagai apa. Nah, kalau sebagai penghukum, dia menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal, kayak kata-kata yang memarahi seperti itu. Kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya kan? Memberikan nasihat dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Kemudian bertindak sebagai teman, ya kan? Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian sebagai pemantau, memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir, mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Nah, kira-kira kan kita sering nih lihat Pak Advan kan. Kira-kira Pak Advan kalau mengontrol murid kira-kira sebagai apa teman-teman? Sebagai apa nih Pak Advan kira-kira? Pemantau, manajer, penghukum, membuat merasa bersalah atau teman? Pak Advan, sebagai apa biasanya? Kalau saya melihatnya sebagai teman, karena saya suka tiba-tiba saya ini tahu semua masalah anak-anak gitu ya kan. Berarti Advan memposisikan dirinya itu sebagai teman, itu tidak ada yang salah gitu kan, tidak ada yang salah. Berarti teman-teman, kalau misalnya saya sendiri biasanya saya membuat merasa bersalah. Pokoknya kayak mana lah cara anak itu tahu kalau itu salah gitu, merenung seperti itu kalau saya. Tapi setelah dilihat-lihat gitu kan, ternyata itu semua tidak baik gitu. Yang baik itu harus mempunyai posisi sebagai manajer. Bagaimana cara mengelola kelas efektif? Artinya apa? Misalnya anak yang berkelahi, kedua anak yang berkelahi itu tidak merasa disudutkan salah satunya. Kadang kan kita kalau misalnya anak dipukul, kau kenapa pula kau pukul dia? Kayak gini yang lain kan dia. Jadi yang kita marahkan tadi itu merasa
masalah-masalah yang sebelumnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Oke, nih. Perlu nggak kelihatan ya teman? Ini ngeblur ya. Oke, bisa nih ya. Di sini kita mencocokkan, misalnya yang biru ini guru memberikan nilai yang buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Kira-kira itu sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, penghukum atau manajer? Kira-kira penghukum. Guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Penghukum. Oke, ada dua jawaban. Siapa yang memilih penghukum, angkat tangannya. Oke, siapa yang memilih rasa bersalah, angkat tangannya. Oke, karena lebih banyak penghukum, kita bikin penghukum ya. Oke, nanti kita cek jawabannya. Yang kedua, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Kira-kira dia itu bertindak sebagai apa? Sebagai apa? Pemantau, manajer, teman. Guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Kira-kira itu apa? Yang bilang manajer, angkat tangannya. Yang bilang sebagai pemantau, angkat tangannya. Tidak ada? Bingung? Kita bikin manajer? Kenapa Idris ya? Oke. Yang selanjutnya, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Teman. Oke. Guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Membuat rasa bersalah. Guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid diperhatikan. Pemantau. Oke, kita lihat apakah jawabannya benar. Tepuk tangan dulu. Hebat. Iya. Nanti kalau ada yang pengen tahu caranya bagaimana bisa tutor. Oke. Lanjut. Nah, apakah selanjutnya ya kan tadi sudah bahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Terus kita juga sudah memahami tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kita mau tahu apakah peraturan dan keyakinan kelas itu adalah hal yang sama? Apakah peraturan dan keyakinan kelas itu hal yang sama? Berbeda. Oke, kira-kira siapa yang mau kasih tahu pendapatnya? Apa itu peraturan? Ya, kalau peraturan itu dia masih bersifat satu arah, hanya dibuat oleh guru. Tapi kalau dia keyakinan kelas itu berdiskusi dengan siswa di kelas kelas. Oke, terima kasih untuk Ibu Ade. Iya betul ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi biasanya kita apa yang sering kita lakukan? Membuat peraturan kelas, ya. Sedangkan iyalah kayak mana mau bikin keyakinan kelas? Anak murid itu pun nggak tahu ya kayak mana cara membuat keyakinan kelas. Kadang kita sering bertanya-tanya itu. Nah, cara membuat keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak. Abstrak itu artinya apa? Dapat dilihat kan? Abstrak. Kemudian dibuat dalam pernyataan-pernyataan positif. Jadi kata-kata dilarang, itu kita ubah. Karena dilarang-larang itu artinya itu kan sudah negatif gitu ya. Kemudian melibatkan seluruh siswa. Kemudian kita buat pernyataan itu universal atau secara umum yang semua orang paham. Dan yang terakhir sesuai dengan keadaan dan kondisi kelas kita. Next Kak. Oh ayo aku. Jadi kalau itu katanya dilarang apa yang bisa? Oke, ini next pertanyaan yang sangat bagus. Inilah jawabannya. Oke, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama,
siswanya untuk merefleksikan. Coba lihat anak-anak di sekeliling kita dan buat apa yang mereka tidak ingin terjadi. Contoh, Bu, kelas kita jorok. Nah, catat kelas jorok. Terus apa lagi? Ribut. Apa lagi? Mengejek nama orang tua. Apa lagi misalnya gitu kan? Itu dituliskan semua di papan tulis. Nah, kalimat-kalimat tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi apa namanya? Mau apa? Jangan mengejek orang tua. Jangan mengejek orang tua atau jangan menyebut nama orang tua sembarangan, kayak gitu ya kan? Berarti apa? Hormati atau hargai atau saling menghormati orang lain, saling menghargai orang lain, seperti itu. Jadi kalimatnya lebih positif. Atau misalnya dilarang mencoret-coret meja. Contoh apa? Jagalah kebersihan dan kerapian kelas. Jadi kalimatnya dibuat ke dalam bentuk yang positif. Karena tadi dari awal sudah kita tengok tadi, coba lihat sekeliling kelas kita ini. Jangan kita langsung tanya, kalian mau apa? Kalian mau yang kayak mana belajarnya? Itu pasti sudah nggak bisa diarahkan, sudah nggak satu visi. Bu, boleh pindah-pindah, pasti langsung itu jawabannya. Tapi tanyakan dulu bagaimana situasi, bagaimana kondisi kelas ini. Misalnya ada nanti anak-anak itu yang mau misalnya, Bu, belajar berkelompok. Ada yang seperti itu. Jadi misalnya kita tahu kalau anak-anak di sekolah kita itu, anak-anak di kelas kita itu memang mau belajar berkelompok. Kita kan kadang udah buat kelompoknya, padahal mereka nggak mau belajar berkelompok. Seperti itu. Jadi cara membuat keyakinan kelas yang baik dan yang benar yaitu ajak siswa untuk merefleksikan, memikirkan sejenak apa yang mereka tidak sukai atau tidak ingin terjadi saat belajar. Seperti itu. Misalnya kelas yang ribut atau misalnya guru menerangkan seperti ada tuh anak murid yang nggak suka. Misalnya, Bu, gunakanlah Bu ini Bu. Karena ada juga contoh di kelas 5 itu rata-rata orang tuanya guru. Mungkin dia melihat orang tuanya kadang-kadang mereka sering, Bu, kapan kayak gini, seperti itu kan. Jadi tanyakan apa yang mereka tidak mereka sukai, apa yang mereka tidak ingin terjadi saat mereka belajar. Misalnya mengganggu teman tadi. Bu, kalau saat belajar janganlah Bu diganggu-ganggu teman Bu. Kan kayak gitu kan, ada tuh anak-anak jalan-jalan di dalam kelas. Kalau belajar Bu, orang ini suka kali jalan-jalan. Karena anak itu kalau ditanya apa yang gak disukai langsung keluar semua apa kata-katanya. Ini Bu jalan-jalan, Bu jalan-jalan. Nah, dari kalimat, dari pernyataan-pernyataan mereka tadi boleh dituliskan. Boleh setelah itu, boleh juga misalnya diucapkan aja, setelah itu kita apa? Kita buat menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi, kelas kita kotor Bu. Jadi apa yang kita buat kalimat positifnya? Mari jaga atau jagalah kebersihan dan kerapian kelas. Gitu. Apa Bu? Mencari-cari tembok. Itu tadi masuk ke menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Atau misalnya tidak piket Bu. Misalnya teman tidak piket, itu sering kan? Datang terlambat dia tidak piket. Nah itu bagaimana caranya? Datanglah tepat waktu, seperti itu. Jadi dia menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Oke, next. Nah, oke. Setelah semuanya tadi disampaikan, sampailah ke yang terakhir kayaknya. Segitiga restitusi. Yang tadi kan kita sudah belajar konsekuensi, sudah belajar juga tadi tentang hukuman dan restitusi. Kira-kira bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas? Biasanya kan murid yang bikin gaduh gitu kan. Jarang gurunya. Kadang murid berkelahi dengan ini, murid tidak sependapat dengan temannya, seperti itu kan. Nah, yang pertama itu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada murid saat ada permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ketika terjadi permasalahan, apa yang pertama kita lakukan? Menstabilkan identitas. Jadi, kalau misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung judge, jangan langsung sudutkan, jangan langsung buat dia merasa bersalah. Kita harus stabilkan dulu apa yang dilakukan, apa penyebabnya, dan kita harus kasih tahu juga bahwa dia bukan satu-satunya orang yang berbuat seperti itu. Kadang kita juga waktu kita sekolah ada
lebih baik di dalam sekolah kan. Ada saatnya kita jahil seperti itu. Kemudian ketika kita sudah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kita validasi, oh kau berkelahi tadi kan seperti ini karena kira-kira menurutmu memukul temanmu pada saat belajar itu perbuatan yang baik tidak? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya pribadi kalau ada nomor yang salah langsung saya, wih kau bandel kali kau ya. Udah dibilang jangan kau ribut, masih lagi kau ribut. Emang gak kau dengar lagi di mananya telinga? Itu kan adalah perkataan-perkataan yang membuat si anak merasa tersudutkan seperti itu. Kemudian setelah dia memahami tindakannya salah, kita harus tanyakan keyakinan. Kira-kira kalau dia mengganggu teman, dia sudah melanggar nilai apa? Misalnya kan udah dalam keyakinan kelas. Misalnya tidak menghargai orang lain atau tidak menjaga kebersihan sekolah kelas gitu kan. Terus kita tanya, menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Berarti kan jawabannya udah tahu kita, tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Kira-kira seperti ini dia. Kira-kira seperti ini. Nah, yang pertama menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang dibawa. Menstabilkan identitas. Jadi cara kita menstabilkan identitas itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalnya kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Begitu cara kita. Kalau misalnya anak murid melakukan kesalahan, udah tenang. Kadang-kadang anak murid kalau udah begadang langsung nangis keluar air matanya. Belum lagi dimarahin udah keluar air matanya. Ya kan? Jadi kita tanya dengan tenang, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal seperti ini. Kalau sudah tahu identitasnya, kemudian kita langsung validasi tindakannya dengan kamu tentu punya alasan. Pasti ada alasannya loh. Kenapa lo kamu pukul teman kamu pada saat belajar? Kenapa tidak mengerjakan PR? Gitu kan? Atau misalnya kalau misalnya ada nggak cara yang lebih baik supaya kamu rajin mengerjakan PR? Ada nggak cara yang lebih baik? Ada nggak alasan kamu yang lebih baik supaya kamu tidak mengganggu teman? Oh bu, aku nggak bisa loh bu sebangku sama dia. Kita jadi tahu kan masalahnya. Ternyata alasannya dia tidak nyaman sebangku dengan temannya. Atau misalnya pembelajarannya mungkin bu, aku nggak bisa loh membuat kata-kata menjawab soal itu bu, tapi aku bisa menggambarkannya. Bisa jadi. Kadang kan kita ini sering memberikan tugas itu tertutup gitu loh. Kalau misalnya dia kerjakan, dia misalnya ada pertanyaan, dia harus dijawab sesuai dengan instruksi buku, ya kan? Kalau di luar dari instruksi buku kadang kita salah-salahkan. Ada, saya pernah gitu loh. Kemudian kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, atau misalnya keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar, atau misalnya setelah itu kamu sebenarnya pengen menjadi seorang apa, menjadi orang yang seperti apa. Nah kita tanyakan keyakinan dia seperti itu. Itulah dia segitiga restitusi. Oke, di sini ada sebuah cerita permasalahan. Kira-kira kelihatan nggak Bapak Ibu? Ya. Oke, di sini bisa saya bacakan. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya
dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino nampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Kemudian Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Oke. Pertanyaannya, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Suti? Tadi posisi kontrol kan ada 5. Yang pertama penghukum, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Kira-kira posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh Ibu Suti? Pembuat rasa bersalah. Yang lain? Manajer. Oke, kira-kira kenapa Ibu berkata posisinya sebagai pembuat rasa bersalah? Dari kalimat yang mana? Dia pernah dibimbing sama ibu kepala sekolah tadi, kemungkinan si Dino mengerti akan kesalahannya, terus dia mungkin bisa bekerja memperbaiki kancing baju Anto yang terlepas. Kalau menurut Bu Ate, kenapa sebagai manajer? Karena tadi Ibu Suti tadi teman-teman itu dengan tenang, jadi tidak ada di antara murid dan yang bermain, tidak ada yang merasa disudutkan, tidak ada yang yang merasa dia itu terkecilkan gitu. Jadi sama-sama mendapatkan penguatan. Oke, ya. Kalau berdasarkan cerita tadi, berdasarkan kasus tadi, benar. Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti itu adalah posisi manajer. Jadi dia menanyakan dulu alasannya, dibuat dulu situasinya tenang, tidak menjudge si Dino ataupun si Anto melakukan kesalahan. Tadi kan kalau dia membuat merasa bersalah, dia langsung menyudutkan satu orang. Tapi dalam cerita tadi penjelasan Ibu Farida benar gitu, penjelasannya tidak merasa disudutkan, tidak. Tapi pemilihan posisinya itu salah. Posisinya itu posisi manajer, gitu ya. Jadi menstabilkan dulu keadaan, memvalidasi dulu kesalahan tadi, baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi si Dino atau si Anto tadi tidak merasa dirugikan. Si Dino tadi kancing bajunya terpasang kembali, si Anto pun mendapatkan nilai-nilai yang baik kan, nilai-nilai kebajikan. Artinya apa? Kalau dia mempunyai masalah, silakan menyelesaikan masalah dengan baik, mencari solusinya. Jadi yang mencari solusinya tadi pun walaupun ujung-ujungnya disampaikan oleh Ibu Suti, tapi melalui pertanyaan-pertanyaan, kira-kira bagaimana caramu menyelesaikan, mengembalikan kancing bajunya si Anto, gitu tadi kan? Nah, pertama dia menjawab dengan lem. Jadi kita posisi sebagai guru itu mengontrolnya. Kalau dengan lem kita kasih alasan kenapa menggunakan lem itu tidak lebih baik daripada menjahit, seperti itu. Kira-kira yang nomor 2, apakah Ibu Suti sudah menerapkan segitiga restitusi? Yes. Tadi yes ya. Tadi segitiga restitusi itu ini. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Apakah Ibu Suti sudah melakukan segitiga restitusi? Sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai guru di sekolah ini sudah melakukan segitiga restitusi? Belum. Jadi harapannya setelah aksi nyata ini saya juga rekan-rekan juga bisa melakukan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas yang baik di kelas masing-masing. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita atau misalnya yang belum baik boleh
dikembangkan di kelas kita masing-masing. Seperti harapan-harapan tidak langsung 100%, tapi ada perubahan seperti itu. Nah, sebagai penutup dari materi hari ini yaitu refleksinya, sebagai pendidik harus mengetahui posisi kontrol dan kebutuhan dasar setiap muridnya dalam pembelajaran, sehingga bila terjadi sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi nanti jangan ada lagi guru yang bertindak sebagai penghukum, guru yang bertindak sebagai teman, guru yang bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, guru yang hanya memantau. Jangan ada lagi yang seperti itu, ya kan? Kemudian dengan demikian harapannya anak merasa dihargai dan menghargai dirinya. Itu yang lebih penting. Bagaimana kita membuat diri kita menghargai diri kita sendiri dulu, baru menghargai orang lain. Sebagai individu yang merdeka dengan menjalankan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nilai-nilai kebajikan tadi itu yang dari P5, dari PYP tadi, baru dari life skill tadi. Jadi Bapak Ibu, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Pas. Oke, saya mau umpan balik dari pembelajaran materi hari ini. Baik, pelajaran yang dapat saya pahami dari pembelajaran hari ini mengenai budaya positif, yaitu saya menyadari bahwa memang kebutuhan manusia itu memang berbeda-beda. Jadi saya sebagai guru, dan tadi sudah disampaikan juga restitusi, ya kan, sebagai guru, sebagai manajer juga. Jadi saya sebagai guru ingin untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik agar kenyamanan kelas itu terjadi seperti itu. Terima kasih. Yang sudah memberikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk umpan balik dalam kegiatan kita siang hari ini. Dengan sesuai dengan tema kita budaya positif. Memang ini tidak asing lagi. Bapak, Ibu, guru semua yang hadir di sini kita sudah tahu. Saya bersyukur karena adanya calon guru penggerak di sekolah kita angkatan 11, kita mengingat kembali, ayo kita laksanakan mulai dari disiplin dari kelas kita masing-masing. Ini ayo kita tradisikan, yuk pulang sekolah, main-main sekolah, sampah yang ada di depannya kita biasakan untuk mendisiplinkan anak-anak sesuai dengan tadi bagaimana contoh kelas yang kotor, bagaimana cara menghimbaunya ke anak-anak. Jadi saya mengajak Bapak Ibu di sini mulai dari sekecil apapun kita ajari anak itu. Ayo mulai kita berangkat dari rumah sesuai dengan kemampuan kita. Ayo kita ikhlas mendidik. Yang pertama mendidik akhlak budi pekerti, baru mengisi akademiknya sebagai tugas kita sebagai guru. Jadi saya berterima kasih karena adanya CGP di sekolah ini, kami mengingat kembali Bapak Ibu guru memang tidak asing lagi ini. Tapi ayo kita ayo-ayokan supaya kita bisa meningkat setingkat dari yang ada sekarang ini untuk kedepannya. Dan terima kasih. Terakhirnya penjelasan tentang budaya positif, semoga kita dapat mengaplikasikannya di SD kita tercinta ini. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.